Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Dalam session ini akan sedikit kita geser dari kajian Acehnologi ke kajian bagaimana pengaruh ilmu sosial dalam pemikiran Islam di Indonesia. Topik ini memang jarang dikupas, meskipun harus diakui bahwasanya pengaruh ilmu sosial dalam pemikiran Islam di Indonesia atau studi Islam di Indonesia tidak dapat dipungkiri. Nah, ini juga merupakan bahan kuliah saya dengan mahasiswa pasca sarjana di Darussalam, Banda Aceh. Nah, ini memang ada beberapa kali pertemuan yang saya sajikan kepada mahasiswa saya, terutama tentang bagaimana sebenarnya perjalanan ilmu sosial di Indonesia. Nah, untuk itu saya biasanya merekom kepada mahasiswa saya untuk membaca beberapa karya terlebih dahulu supaya mereka mendapatkan pengayaan bagaimana sih sebenarnya perjalanan pemikiran Islam di Indonesia, khususnya setelah 1945. Mungkin nanti di saat yang lain akan kita coba kupas sebelum kemerdekaan, bagaimana jejak-jejak perkembangan pemikiran Islam. Nah, di hadapan saya sudah ada beberapa karya yang bisa dibaca, dan karya ini mungkin tidak mewakili semua, namun bisa menjadi bahan untuk memahami bagaimana perkembangan pemikiran Islam. Sebenarnya sudah begitu banyak buku, tapi belum ada yang mengupas secara langsung pengaruh ilmu sosial terhadap pemikiran Islam atau studi Islam, khususnya di lingkungan PT KIN. Nah, salah satu buku, ini buku almarhum Bakhtiar Effendi, Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik di Indonesia. Buku ini bisa dibaca dan saya rasa ini buku cetakan kedua, karena ini merupakan salah satu disertasi almarhum Profesor Bakhtiar Effendi yang beliau selesaikan di Ohio. Buku ini sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana gerak dan langgam politik Islam di Indonesia, kemudian di dalamnya bagaimana pengaruh dari pemikir-pemikir teori-teori dari Barat yang diperagakan oleh para pemikir di Indonesia. Kemudian juga ada satu buku, ini saya taruh di sini dulu. Ada satu buku yang ditulis oleh Greg Barton. Ini juga Gagasan Islam Liberal Indonesia. Dia mencoba menggali pemikiran Nurholis Majid, Johan Effendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid. Ini juga buku yang sangat bagus, tetapi dia lebih banyak menggali tentang pemikiran dan bagaimana dinamika tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para begawan ilmu. Dan ini saya rasa beberapa tulisannya juga sudah dimuat di beberapa jurnal, terutama di Studia Islamika, akan membantu para sahabat semua untuk memahami bagaimana sebenarnya duduk perkara pemikiran Islam liberal di Indonesia. Di samping juga nanti bisa membaca buku Charles Kurzman, juga dia membahas tentang gagasan Islam liberal, tapi dia lebih banyak mengumpulkan karya-karya. Saya memiliki buku tersebut tapi tidak tahu di mana posisinya. Satu lagi buku yang bisa dibaca juga bukunya Pak Dawam Raharjo, Intelektual, Intelijensia dan Perilaku Politik Bangsa, Risalah Cendekiawan Muslim. Ini buku terbitan Mizan, buku agak lama tapi cukup bagus dijadikan sebagai bahan bacaan. Nah, di samping itu ada juga buku yang ditulis oleh Yudi Latif. Ini saya sampaikan dulu beberapa rujukan kepada para sahabat. Ini juga bimbingan James Fogg kalau tidak salah saya ini. Yudi Latif, Intelijensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Intelijensia Muslim Indonesia abad ke-20. Lagi-lagi buku ini bagus, hanya saja belum begitu berani mengulas bagaimana pengaruh dan teori-teori ilmu sosial dalam pemikiran atau studi Islam di Indonesia.
karena pada tahun 1970-an itu mulai dentuman pengaruh ilmu sosial masuk ke Indonesia, khususnya ke kampus-kampus Islam, terutama di IAIN. Ada juga buku saya yang saya tulis bersama Prof. Minhaji, cuma satu lagi saya punya koleksi di rumah. Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam. Buku ini terbit saya tulis bersama Prof. Minhaji tahun 2003. Ini banyak digunakan katanya di pasca sarjana di Yogyakarta, di kalangan teman-teman yang menempuh studi S2 dan S3. Nah, ini juga ada buku tebal sekali tentang ilmu-ilmu sosial dan humaniora di Indonesia. Ini kumpulan tulisan yang diedit oleh Ikhnas Kleden dan Taufik Abdullah. Pak Taufik Abdullah ini ada banyak sekali tulisan yang sangat bernas untuk memahami bagaimana sebenarnya pengaruh ilmu sosial dan apa saja yang terjadi di Indonesia ketika ilmu sosial itu menjadi alat kekuasaan. Nah, ini kita akan coba kupas nanti pelan-pelan bagaimana sebenarnya perjalanannya, apa yang terjadi, teori-teori apa saja yang masuk dalam kajian hukum Islam. Nah, saya ambil contoh saja, ada buku yang sangat fenomenal, yaitu bukunya Senok Hogronje, menceritakan tentang adat istiadat Aceh, dan buku itu kemudian melahirkan kajian hukum adat di Fakultas Hukum. Kalau ditelusuri, pernah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, itu sebenarnya dia menerapkan teori atau tesis dari Emile Durkheim. Dia bicara tentang spirit agama, kesadaran agama, kesadaran kolektif yang bersifat living tradition. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Senok Hogronje itu lebih banyak menguji atau melakukan proses implementasi dari teori-teori dari Emile Durkheim, dan itu sekarang yang membentuk atau yang merusak wilayah kesadaran masyarakat Aceh, terutama dalam bidang pemahaman adat dan kebudayaan. Contoh lain mungkin adalah Clifford Geertz. Clifford Geertz ini salah seorang antropolog yang sangat fenomenal dan terkenal di Asia Tenggara, terutama dengan karya dia Religion of Java. Kita punya buku itu dan ada juga buku dia tentang Bali. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Clifford Geertz itu hanyalah menguji teori Max Weber, bagaimana gerakan keagamaan pada era Calvinis. Jadi sebenarnya tidak perlu kita melihat secara luas atau mengkritik pemikirannya Clifford Geertz. Ternyata kalau kita baca di awal-awal buku tersebut lebih banyak membicarakan tentang bagaimana dia menguji teori Weberian, dan nanti mungkin juga bisa didalami teori-teori dari Talcott Parsons. Nah, transmisi intelektual dari luar, terutama Barat Amerika, khususnya pada tahun 1950-an ke atas, itu amat luar biasa. Kemudian muncul lagi jaringan Kanada, nanti akan kita kupas dengan istilah yang paling sering disebutkan dulu tahun 90-an, yaitu Mafia McGill. Kemudian beberapa pemikir besar di Indonesia, kalau kita lihat seperti Cak Nur Kholis Majid, itu Allahyarham, merupakan murid dari beberapa pemikir besar di Barat, khususnya Fadlur Rahman. Kalau tidak salah saya, Fadlur Rahman memiliki 3 murid di Asia Tenggara, yaitu Cak Nur, kemudian mungkin dugaan saya Ahmad Syafi'i Ma'arif atau Buya Ma'arif, satu lagi di Malaysia Dr. Wan, yang beliau kemudian lebih dekat dengan pemikiran Sayyid Nuki Palatas. Nah, transmisi ini terjadi ketika para guru diundang ke Indonesia, kemudian mereka mencari murid, kemudian memberi rekom. Mereka disekolahkan di Barat, terutama di Amerika Utara, dan ini yang kemudian menyebabkan floweringnya muncullah bunga-bunga baru. Para pemikir atau para penulis atau mereka yang disebut dengan tokoh-tokoh bangsa, kemudian di mana mereka ketika belajar di Barat memahami, baik disadari atau tidak, teori-teori atau satu dua mazhab
yang berkembang di sana. Salah satu yang terjadi adalah pada Cak Nur, di mana dia lebih banyak kemudian mempelajari Islam sebagai peradaban. Kalau kita runut itu lebih banyak berhubungan dengan bukunya Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam. Kalau nggak salah saya punya buku tersebut. Ini edisi terjemahannya, diterjemah oleh Pak Mulyadi Kertanegara. Salah satu volume, tapi kita juga punya yang 3 volume yang lain. Ini yang mempengaruhi Nurcholish Madjid Cak Nur. Kemudian kalau kita lihat karya dia lebih banyak bicara tentang peradaban. Nah, sehingga dari hubungan guru dan murid ini, kalau Azumadi Azra mencari hubungan ke Haramain atau teorinya jaringan ulama, di sini dalam studi Islam yang dipengaruhi oleh ilmu sosial, muncullah beberapa jaringan baru di Indonesia. Ada jaringan Kanada, ada jaringan Australia, ada jaringan Amerika, ada jaringan Belanda, jaringan Jerman, dan jaringan Perancis. Belakangan muncul juga jaringan Malaysia yang mereka lebih sibuk dengan ekonomi Islam. Jadi sebenarnya setiap jaringan ini memiliki karakter keilmuan yang digotong atau yang diusung ke Indonesia, dan mereka memiliki ciri khas dalam karya-karya mereka. Kalau kita baca tulisan-tulisan mereka setelah S3, ada juga yang tidak selesai S3 di sana atau tidak selesai S2, tapi mereka menjadi tokoh di Indonesia. Salah satu jaringan yang paling berpengaruh dalam studi Islam adalah jaringannya jaringan Kanada, atau pernah disebut dalam beberapa karya yaitu mafia McGill. Kalau dalam ekonomi muncul mafia Berkeley. Dalam studi Islam tahun 90-an itu sedang marak-maraknya pengiriman dosen PT KIN, dulu PT AIN, ke barat. Itu sering disebut sebagai mafia McGill. Mereka menguasai jejaring di Kemenak, ada yang menjadi rektor, kemudian ada yang menjadi tokoh-tokoh dalam masyarakat, diundang ke berbagai seminar. Artinya mereka menjadi bintang lapangan pada saat itu. Kalaupun sekarang masih ada, tapi agak mulai redup karena bangkitnya gelombang baru para penstudi Islam. Salah satu founding fathernya adalah H.M. Rashidi. Itu pernah saya tulis biografinya dalam buku Asyirah di Yogyakarta, dan itu terbit dalam buku saya Wajah Baru Islam di Indonesia. Dia yang mengirimkan, banyak memberikan peluang kepada generasi muda Indonesia untuk belajar di McGill pada tahun 1970-an dan sering diundang. Salah satu yang paling sering dikutip dalam beberapa buku yang saya baca adalah perdebatan dia dengan Joseph Sack. Kemudian perdebatan itu sampai stuck atau deadlock. Akhirnya Toshihiko Jitsu mengatakan apa yang disampaikan oleh H.M. Rashidi terhadap Joseph Sack adalah benar. Kita tahu bahwasannya Toshihiko Jitsu adalah salah seorang penulis, peneliti, dan salah seorang sarjana dari Jepang yang sangat piawai dalam studi Islam. Nah, jaringan ini berlangsung puluhan tahun. Namun pada tahun 90-an puncak pengiriman dosen IAIN, dulu belum ada UIN, ke Kanada untuk menempuh S2 dan S3. Nah, dulu 90-an sampai 2000-an ini muncullah tadi yang saya katakan mafia McGill, yang mereka menguasai sebagian lalu lintas jabatan di Kementerian Agama. Tadi saya katakan juga mereka juga menjadi pejabat di kampus, jadi rektor, jadi warek, kemudian menjadi dekan, menjadi direktur pusat A, pusat B. Jadi mereka benar-benar menjadi bintang lapangan. Kemudian ada jaringan Amerika. Jaringan Amerika ini sangat panjang sekali dan amat luar biasa. Ini mungkin panjang kita kupas nanti pada sesi yang lainnya. Mereka bertapak di negeri ini itu setelah Indonesia merdeka. Ada satu proyek namanya Modern Indonesian Project. Itu boleh di-search di Google. Bagaimana jasa mereka dalam penelitian membentuk pemikiran kemodernan di Indonesia, dan amat luar biasa jasanya dalam pembumian ilmu-ilmu sosial, riset, kemudian dalam mencetak kader-kader peneliti baik yang dari IAIN maupun dari kampus umum.
Nah, ini saya rasa bisa kita lihat dari karya-karya mereka. Kemudian di sana ada Benedict Anderson, kemudian Kahin. Intinya kalau di search di Google, ini adalah mereka ya arsiteknya eh, yang membentuk Indonesia menjadi modern. Terlepas nanti ada satu mazhab lagi yaitu Berkeley. Sampai sekarang masih ada jurnal di ini, project inilah jurnal Indonesia, dan kita bisa baca banyak sekali studi-studi tentang Indonesia dalam jurnal tersebut, dan saya rasa masih terbit hingga hari ini. Nah, saya rasa sampai di situ dulu pembahasan kita. Tadi sudah saya sampaikan ada jaringan Kanada dan jaringan Amerika, dan bagaimana kemudian jaringan Amerika ini menyekolahkan beberapa sarjana dari Indonesia. Kalau kita lihat ada Pak Taufik Abdullah, nanti kan kita coba kupas. Kemudian ada Pak Deliar Nur yang sangat luar biasa menulis buku tentang gerakan modern di Indonesia. Kemudian Pak Taufik menulis tentang adat dan politik. Artinya inilah suatu peristiwa kebangkitan ilmu sosial yang amat besar di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Nanti akan kita sambung lagi dengan kita kupas bagaimana pengaruh jaringan Belanda terhadap studi Islam di Indonesia, terutama dengan munculnya INIS. Ya, INIS yang menerbitkan buku-buku yang gratis dulu dikirimkan ke beberapa kampus. Di situ jaringan Belanda, ini yang jaringan terakhir, sangat besar dalam mengirim dosen ke Belanda, dan juga orang Belanda mengirim dosen mereka ke Indonesia. Mungkin ada nama di situ Karel Steenbrink, kemudian Martin van Brunissen, Nico Kettin, Johan Melemen, Dick Dawes, dan lain sebagainya. Dan ini jaringan Belanda, saya rasa sampai ini juga sangat luar biasa dampaknya. Di antaranya banyak alumni mereka sekarang yang menjadi para guru besar, pemimpin beberapa pos di kampus di UIN. Demikian para sahabat, akan kita sambung dengan jaringan-jaringan yang lainnya nanti. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.